Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk perilaku ya, jadi memang sudah tidak bisa, sudah banyak ya, sudah banyak penelitian yang tidak kontroversi lagi terkait hubungan penggunaan tobacco atau penggunaan rokok, alkohol ya, itu meningkatkan kejadian kanker, kemudian minimnya aktivitas fisik juga menyebabkan kanker, kemudian faktor stres ya, faktor lingkungan seperti penggunaan air, temperatur atau suhu yang sering kita jalani di sehari-hari, misalnya kita sering terkena panas matahari ya. Jadi misalnya sering terkena UV itu juga salah satu faktor terjadinya kanker, khususnya kanker kulit ya, kanker kulit. Nah, untuk studi level atau tingkat pendidikan ternyata secara sosial itu juga mempengaruhi ya. Ini studi-studi epidemiologi ya yang biasanya melihat faktor-faktor sosial. Kemudian kalau kita sering dengar heredity, heredity atau keturunan. Nah, sebenarnya keturunan ini ada dua perspektif ya di masyarakat. Yang pertama heredity. Kalau di sini saya masukkan di biologis, tapi ada juga heredity yang sebenarnya secara behavior atau perilaku harian ya. Jadi ini masuknya ke family life atau kebiasaan di rumah ya, kebiasaan di rumah. Jadi selain kalau genetiknya memang ada gen yang sifatnya sensitif ya, ikut dari keluarganya sebelumnya sifatnya sensitif terhadap karsinogen gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan kebiasaan keluarga yang memang perilaku makannya tidak seimbang, semakin akan meningkatkan kejadian kanker itu. Nah, dari banyaknya penelitian, sebagian besar penelitian para peneliti sepakat ya bahwa memang faktor lingkungan dan diet itu menjadi faktor yang paling besar menyebabkan kejadian kanker ya. Ketika BMI itu tinggi atau di atas normal itu juga meningkatkan kejadian kanker, terus kurangnya konsumsi buah dan sayur, minimnya aktivitas fisik itu meningkatkan terjadinya kanker. Nah, ini hanya sedikit selintas saja kita juga terkait data tadi ya, bahwa memang akhir-akhir ini data terakhir tadi didapatkan 2017 itu memang juga ada keterkaitan antara perbedaan ras atau ini ya, ras atau etnik ya yang mengalami kanker gitu. Untuk kulit putih, kulit hitam itu potensinya sama. Untuk Asia ya dan Hispanik itu memang lebih rendah. Ya, kemudian Amerika atau Amerika yang Indian, Alaskan itu lebih sedikit. Nah, untuk usia itu memang semakin tinggi atau semakin lanjut usia itu memang semakin meningkatkan resiko terjadinya kanker. Nah, tetapi dari sekian banyak tadi ya, kembali disepakati pada penelitian systematic review lainnya juga diet dan rokok ya, rokok itu paling besar berkontribusi dalam meningkatkan resiko kejadian kanker. Nah, kalau tadi kita bicara faktor resiko ya, maka sebenarnya makanan atau nutrisi itu terlihat dia sangat berkaitan erat dengan kanker gitu ya. Tetapi di sini karena kita hari ini berfokus pada pengobatan atau nutrisi pada kuratif ya. Jadi memang kita akan lebih membahas bahwa selain dia menjadi penyebab atau juga mendorong kejadian kanker, makanan juga bisa menjadi protektif ya. Kalau spesifiknya masih pada preventif tadi, masih pada pencegahan tadi, bisa menjadi protektif atau mencegah kanker. Tetapi pada kuratif atau pada pengobatan, kita juga atau nutrisi juga bisa menjadi supporting ya, supporting dalam memperbaiki kondisi pasien.
dari penelitian systematic review juga menyatakan tentang diet ya pada masyarakat. Kalau dari penelitian ini dilakukan systematic review itu, kalau systematic review ini kan kita bukan meneliti subjek atau masyarakatnya langsung ya, tapi kita membandingkan antara berbagai penelitian yang telah dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan sebuah teori yang akan diangkat ya. Nah, dari systematic review ini dilihat dari sebagian besar penelitian memang menunjukkan bahwa sangat erat kaitan diet, kualitas dietnya dengan outcome pasien kanker ya. Nah, dari masyarakat yang sudah terkena kanker itu ternyata memang konsumsi makanan yang tinggi serat ya, sayur, buah, konsumsi sereal utuh atau karbohidrat kompleks, kemudian keseimbangan mengkonsumsi protein hewani baik itu dari unggas, ikan ya maupun daging merah itu seimbang ya. Nah, dari makanan yang seimbang ini tadilah ternyata ditemukan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi makanan secara seimbang ini kejadian kansernya lebih rendah dibanding masyarakat yang ternyata hanya mengkonsumsi makanan tinggi energi dalam kesehariannya seperti itu ya. Jadi kalau tinggi energi dia tidak seimbang biasanya, tidak mengkonsumsi sayur buah ataupun mengkonsumsi namun hanya dalam jumlah yang terbatas. Oke ya, nah tadi juga sudah kita ikuti bersama-sama materi dari Dr. Benny yang menjelaskan dampak dari kemoterapi dan radiasi itu sendiri ya. Kalau keterkaitannya dengan makanan ya, nanti hubungannya dengan karena adanya efek samping dari terapi itu sendiri, yaitu biasanya menimbulkan mual, muntah, diare, penurunan nafsu makan, gangguan menelan, dan gangguan absorpsi. Ya. Nah, dengan diet ini atau dengan fokus dan perhatian kita pada nutrisi baik itu sebelum, selama, ataupun pasca terapi akan semakin memperbaiki kondisi atau mendukung kondisi pasien ya. Nah, pasien itu sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan dia mengalami penurunan nafsu makan atau mengalami penurunan asupan makan ya, atau asupan makan inadekuat ya. Nah, di sini ada faktor terkait pasien itu sendiri. Dia sudah mengalami lelah secara fisik, secara stres fisik ya, kemudian gangguan psikologisnya juga, mungkin dia masih depresi atau masih belum menerima kondisinya gitu ya. Kemudian secara fisiknya dampak dari terapi tadi sendiri juga sudah kita dengar bahwa memang menyebabkan gangguan pada saluran cerna mulai dari mulut ya sampai ke usus, ke lambung, usus, bahkan mungkin ke anus gitu ya. Jadi mulai dari mulut kering, gangguan tenggorokan kering gitu ya, kemudian ya ini ya semua gangguan mukosa ya, mukositis ya, kemudian diare, konstipasi ya. Nah, kemudian dari faktor tumor itu sendiri tadi ya, dia adanya tadi inflamasi ya, kemudian malabsorpsi, dan biasanya pasien-pasien yang sudah mengalami terapi juga mengalami hipermetabolisme ya, pemecahan energi lebih tinggi ya daripada biasanya. Bagaimana kita melihat atau memilih makanan yang kira-kira tepat dengan kondisi pasien yang telah mengikuti atau menjalani terapi ya. Ini kita akan melihat prinsipnya dulu, prinsip dalam pemilihan makanan sesuai dengan keluhan pasien ya. Ya, jadi misalnya ada pasien kita mengalami anoreksia,
anoreksia, kemudian mual, muntah ya, maka direkomendasikan makanan utamanya itu makanan yang dengan densitas tinggi. Ya, densitas tinggi ini adalah makanan yang meskipun dimakan dalam ukuran yang kecil, tapi memiliki kandungan energi dan protein yang padat atau yang tinggi juga. Misalnya daging, kentang, telur, nasi ya, makanan-makanan pokok utama biasanya terdiri dari karbohidrat dan protein, baik protein hewani maupun nabati, sehingga pasien bisa makan walaupun ukurannya kecil, tetapi energi yang dikonsumsi cukup tinggi, seperti itu. Kemudian kita usahakan memang memberi makanan yang menjadi kesukaan si pasien. Kalau misalnya pasiennya tidak memang terbiasa atau tidak terbiasa, misalnya teman-teman atau saudara kita yang ada di daerah timur ya, dia tidak terbiasa makan daging ayam gitu ya, dia lebih suka makan ikan-ikanan. Nah, kalau misalnya kita paksa dengan makan ayam ya, padahal dia sendiri sudah tidak suka dan mengalami juga anoreksia mual muntah, tentu akan semakin mengurangi lagi asupannya. Nah, maka kita kenapa di dalam asesmen gizi itu kita perlu tahu latar belakang sosiologinya ya, latar belakang sosialnya. Itu akan mempengaruhi sebenarnya pemilihan makanan kita agar pasien bisa makan dengan baik gitu. Nah, ini untuk makanan utamanya juga sebaiknya kita tidak memberi makan dengan densitas rendah seperti itu, buah, jus, roti untuk makanan utama. Kalau untuk makanan selingan itu sangat diperbolehkan ya, bahkan memang dianjurkan. Nah, kemudian untuk makanan beraroma tajam juga tidak kita sarankan. Sebagai selingan, tadi juga kita rekomendasikan tinggi energi, tinggi protein, bisa dengan biskuit itu, contoh singkong keju ya, jadi hampir sama dengan makanan utama. Nah, jadi sebenarnya memberi makan orang yang mengalami anoreksia ini mirip kayak memberi makan anak balita yang perlu kita tingkatkan berat badannya ya, jadi porsi kecil, sering tapi padat energi. Ada juga kita menemukan ya bahwa dari berbagai penelitian itu EPA dan omega 3 itu juga baik kita rekomendasikan untuk pasien dengan anoreksia. Ada contohnya, contoh makanannya kebanyakan memang pada protein hewani ya, telur, ikan sarden, ikan-ikan laut, kemudian dada ayam ya, seafood, ikan teri itu juga tinggi omega 3 dan EPA. Pada nabatinya itu ada kacang merah, kacang merah, alpukat dan biji. Ya, jadi ini ada beberapa ada penelitiannya, salah satu dari penelitian juga yang menjelaskan tentang bagaimana EPA ini bisa meningkatkan body komposisi atau meningkatkan massa, bisa massa otot, juga bisa massa lemak pada tubuh orang individu yang sudah mengalami inflamasi ya. Jadi EPA ini mampu mengurangi inflamasi baik itu dari penyakitnya sendiri, kansernya ataupun pasca radiasi dan kemoterapi. Nah, dengan menurunnya atau sudah diturunkannya kadar inflamasinya tadi itu mampu meningkatkan body komposisi ya. Jadi apalagi kalau misalnya sudah diperbaiki ya secara molekulernya ya, maka sel-sel yang rusak di dalam tubuh yang tadinya sebenarnya bukan merupakan sel kanker, tapi karena dia rusak karena proses radiasi ataupun kemoterapi bisa kembali sehat, bisa kembali baik, maka body komposisinya juga akan semakin baik. Maka status gizinya dari pasien pasca terapi itu juga akan semakin. Nah, jika pasien mengalami mukositis, stomatitis, dan esofagitis ya, ataupun peradangan lainnya pada saluran mulut hingga kerongkongan ya, tentu kita memilih ya, jika dari bentuk makanannya kita pilih makanannya lunak hingga saring.
Jika memang benar-benar tidak memungkinkan diberikan makanan per oral, maka baru kita pertimbangkan menjadi makanan enteral atau susu ya, sehingga dia tetap bisa mengkonsumsi energi yang tinggi ya, tapi dengan bentuk yang bisa dia terima ya. Karena adanya mukositis ini dan sampai esofagitis ya, peradangan itu akan membuat sangat perih ya dia untuk makan ya. Dadanya juga bisa panas gitu ya. Maka kita juga anjurkan untuk mengurangi makanan asam ataupun terlalu asin ataupun yang pedas dan panas. Tapi untuk di rumah sakit sih biasanya memang ini sudah diminimalisir ya. Nah, kemudian makanan yang berbumbu tajam, dan kita juga bisa memberikan susu yang jika memungkinkan kita buat suhunya suhu yang dingin. Kemudian kita harus pastikan juga bahwa pasien dengan keluhan tersebut mendapatkan cukup cairan dan elektrolit. Untuk pasien dengan keluhan gigi yang tanggal dan karies ya, itu kita juga rekomendasikan makanan dengan kondisi suhu hangat hingga suhu ruang ya. Dan jika memang memungkinkan ya, ini kita pertimbangkan jika pasien ini mengalami saliva kental ya, tadi seperti Mbak Fitri juga jelaskan ya sebelumnya bahwa memang ada efek samping dari kemoterapi dan radiasi ini juga menyebabkan pasien ada yang mengalami saliva kental, itu kita tidak menyarankan untuk adanya makanan tinggi pati atau yang biasanya berasal dari tepung-tepungan ya seperti roti dan mie. Karena makanan tinggi pati ini sendiri juga meningkatkan pengeluaran saliva ya, padahal salivanya tadi kental, maka sebenarnya tenggorokannya kering ya, tenggorokan menjadi kering dan serat, tapi makanan ini membutuhkan banyak saliva, maka akan terasa lebih sakit ya untuk pasien. Maka kita anjurkan untuk makanan-makanan yang berkuah bening ya, sebaiknya bening, sayur sop bening atau sayur bening, bayam bening seperti itu ya. Kemudian untuk buah-buahannya juga buah yang lunak dan kaya air seperti pepaya, pisang dan semangka. Oke. Ya, untuk keluhan lainnya hampir sama ya, serostomia juga kita rekomendasikan makanan yang berkuah dan ukurannya kecil. Untuk anemia, teman-teman mungkin juga udah sering mendengar bahwa tentu yang lebih direkomendasikan memang adalah protein hewani karena proses penyerapannya itu bisa langsung ya dibandingkan makanan dari atau yang mengandung Fe tapi dari nabati ya. Nah, ada penelitian yang juga menjelaskan bahwa penggunaan atau penambahan vitamin C dan zinc itu mampu meningkatkan penyerapan Fe ya untuk mengurangi atau mengatasi anemia. Untuk diare, konstipasi itu kita sarankan tentu buah. Kalau untuk diare kita rekomendasikan tinggi cairan, kemudian pembatasan dulu untuk lemak tinggi dan laktosa yang tinggi ya, seperti susu full cream. Jika dia mengalami konstipasi, kita rekomendasikan buah yang tinggi serat dan cairan, tetapi sayur dan sereal yang terlalu tinggi selulosa itu juga dibatasi. Mungkin untuk bahan makanannya teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya, kalau karbohidrat dianjurkan karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat sederhana. Kemudian tadi protein hewani lebih dianjurkan dibanding yang nabati. Kemudian protein hewani pun kita harus hindari yang makanan diawetkan atau dikalengkan ya, seperti itu, sosis, kornet. Untuk lemak dianjurkan lemak tak jenuh ya. Kemudian sayur yang tinggi serat, tinggi air ya. Ya, jika yang tidak dianjurkan jika pasien mengalami keluhan